Salam pemirsa, pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara aktif mencari dukungan internasional, terutama dari negara-negara yang mengakui keterlibatan Korea Utara dalam perang Rusia-Ukraina. Para ahli berpendapat bahwa Kim Jong-un memiliki ambisi yang lebih besar dalam konflik ini, dan Korea Selatan tengah mempertimbangkan kerjasama militer dengan Ukraina, termasuk pengiriman senjata. Zelensky secara terbuka menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin negara yang mendiskusikan peningkatan kerjasama perang, dan ia mengharapkan tanggapan yang tegas dari para mitra internasional. Keterlibatan Korea Utara dinilai hanya akan memperpanjang konflik dan tidak menguntungkan pihak manapun. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte melalui platform X, sebelumnya Twitter, menyatakan bahwa keterlibatan militer Korea Utara dalam perang Ukraina merupakan eskalasi serius. Meskipun demikian, menurut Chow Chi-ting, seorang blogger militer terkemuka, meskipun partisipasi Korea Utara menjadi perhatian, masalah nuklir Korea Utara masih merupakan ancaman yang lebih besar. Ia menambahkan bahwa NATO saat ini tidak memiliki strategi efektif untuk menghadapi ancaman ini dan tidak yakin akan adanya tindakan kuat dari NATO untuk mengekang keterlibatan Korea Utara. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengonfirmasi pada tanggal 18 Oktober 2024 bahwa Korea Utara telah mengirimkan 1.500 pasukan khusus ke Vladivostok untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina. Selain itu, Korea Utara juga mendistribusikan selebaran propaganda yang meminta tentara Ukraina untuk menyerah, yang dengan tegas ditolak oleh pihak Ukraina. Para analis menilai bahwa bukti yang disampaikan oleh intelijen Korea Selatan sangat kuat, membuat Korea Utara sulit untuk menyangkalnya. Mengakui keterlibatan militer ini tidak akan memberikan keuntungan signifikan bagi Korea Utara, malah justru menambah tekanan internasional terhadap rezim Kim Jong-un. Kepala Intelijen Ukraina, Kirylo Budanov, memperkirakan bahwa sebelum 1 November 2024, sekitar 11.000 tentara Korea Utara akan terlibat dalam pertempuran di Ukraina. Ia juga mengungkapkan bahwa Korea Utara telah mengirimkan banyak senjata untuk membantu Rusia. Satelit Korea Selatan telah menangkap pergerakan pasukan Korea Utara, dan pasukan Ukraina menemukan peluru artileri yang diproduksi di Korea Utara. Korea Selatan kini tengah mempertimbangkan untuk mengirim amunisi kaliber 155 mm sebagai respon atas keterlibatan militer Korea Utara. Menurut laporan Newsweek, Korea Selatan mungkin akan mengirim personel militer dan intelijen ke Ukraina untuk memperkuat dukungan mereka. Selain itu, pada pagi hari tanggal 21 Oktober, pasukan perang psikologis Korea Selatan melalui siaran Voice of Freedom menginformasikan warga dan tentara Korea Utara mengenai pengiriman pasukan mereka ke Rusia. Informasi ini dapat didengar di perbatasan kedua negara. Di sisi lain, pesawat tak berawak Ukraina baru-baru ini menyerang sebuah pabrik bahan peledak besar di Rusia yang dikaitkan dengan pelatihan militer Korea Utara. Kim Jong-un menggelar rapat keamanan nasional tertinggi dan menyatakan bahwa Korea Utara siap mengambil tindakan militer terhadap tantangan apapun yang dihadapinya. Sementara itu, beberapa unit militer Korea Selatan telah bersiaga penuh jika terjadi serangan militer mendadak dari Korea Utara. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan Korea Selatan agar menangani ancaman Korea Utara dengan hati-hati untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Chow Chi-ting juga menambahkan bahwa meskipun Tiongkok tidak mendukung pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara, negara tersebut tampaknya tak dapat menghentikan ambisi Korea Utara. Pengaruh Tiongkok terhadap rezim Kim Jong-un juga tidak sekuat yang diperkirakan banyak pihak. Meski begitu, Tiongkok diuntungkan oleh situasi ini, karena hal ini meningkatkan kekuatan militer Rusia dan mengalihkan perhatian internasional dari Tiongkok. Pada tanggal 21 Oktober 2024, Newsweek melaporkan bahwa Patrick Rodin, Ketua Keamanan Asia Pasifik di Institut Hudson, berpendapat bahwa dengan mengirimkan pasukan ke Ukraina, Kim Jong-un ingin menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki militer yang tangguh dan siap berperang. Kim juga berupaya memperkuat posisinya di panggung internasional dengan bekerja sama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada tanggal 21 Oktober 2024, referendum Moldova untuk bergabung dengan Uni Eropa disetujui dengan selisih tipis berkat dukungan warga Moldova yang tinggal di luar negeri. Presiden pro-Uni Eropa Maia Sandu saat ini memimpin dalam pemilihan Presiden Moldova. Setelah hasil referendum diumumkan, Sandu mengecam campur tangan Rusia yang berupaya mempengaruhi hasil referendum.
Sebagai negara tetangga Ukraina, mayoritas warga Moldova mendukung bergabung dengan Uni Eropa, meskipun Rusia terus menjadi penghalang. Referendum ini disetujui dengan suara 50,8% mendukung, hanya sedikit di atas suara yang menolak. Pemerintah Moldova menuduh Rusia menghabiskan puluhan juta dolar untuk menggagalkan proses ini. Pemilihan Presiden Moldova yang akan diadakan pada tanggal 3 November 2024 mendatang diprediksi menjadi panggung bagi Sandu yang akan bersaing dengan mantan jaksa pro-Rusia, Alexander Stoyanoglo. Pemerintah Moldova menuduh Rusia mendanai kelompok-kelompok pro-Rusia untuk mengintervensi pemilihan lokal dan menyebarkan disinformasi. Pada bulan Oktober, pemerintah Moldova berhasil menggagalkan skema suap besar yang melibatkan 150 juta euro oleh pengusaha SOR yang sedang dalam pelarian setelah diduga mencuri 1 miliar dolar dari Bank Moldova. Sementara itu, ribuan warga di Georgia melakukan demonstrasi besar-besaran di ibu kota Tbilisi untuk mendukung integrasi negara tersebut dengan Uni Eropa. Demonstrasi ini menjadi momen krusial menjelang pemilihan parlemen Georgia yang akan menentukan arah kebijakan negara di masa depan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.